040112. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ini ada sekuritas deduktif, ada utang dan ekuitas, utang yang dapat dikonversi, saham yang dapat dikonversi, lalu waran saham, akuntansi untuk kompensasi saham. Selanjutnya ada utang yang dapat dikonversi. Yang dapat dikonversikan menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Lalu perusahaan ini dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utangnya ini dikonversi. Bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang yang serupa. PSAK 50 ini entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan. Yang pertama, menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Lalu, obligasi atau instrumen serupa ini dapat mengkonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan instrumen ekuitas ini atau opsi beli yang memberikan hak pada para pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Di sini ada contoh soal. PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 200.000 pada awal tahun 2013. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Setiap obligasi ini dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan nilai parnya 500 dan suku bunga pasar untuk obligasi sejenis ini adalah 9%. Diketahui jumlah obligasi ini 1000 lembar, nilai nominal per obligasinya 200.000, bunga kuponnya 7% per tahun, jangka waktunya 6 tahun, bunga pasar 9%, dan setiap obligasi ini bisa ditukar menjadi 100 lembar saham nilai nominal saham 500. Untuk angka 200 juta ini ada perhitungannya, jumlah obligasi dikali nilai nominal yaitu 1000 dikali 200.000 maka dapat 200 juta. Artinya PT ABC ini meminjam uang kepada investor sebesar 200 juta. Lalu ada menghitung komponen liabilitas. Di slide ini ada dua perhitungan. Yang pertama present value nilai nominal, rumusnya PV sama dengan 200 juta dibagi 1 ditambah 9% pangkat 6, hasilnya 109.253.465. 200 juta ini baru akan dibayar 6 tahun lagi karena uang yang diterima nanti nilainya berbeda dengan uang yang sekarang. Maka harus dihitung nilai sekarang atau present value-nya memakai 9%. Kenapa dipakai 9%? Yang dipakai adalah bunga pasar dan bukan bunga kupon. Selanjutnya, present value pembayaran bunga. Untuk yang pertama ini, kita hitung dulu bunga tiap tahunnya dengan rumus 7% dikali 200 juta, dapat hasilnya 14 juta. Jadi, setiap tahun ini perusahaan ini membayar bunga 14 juta. Lalu kita hitung present value bunga tersebut. Untuk rumusnya 14 juta dikali faktor present value anuitas 9% selama 6 tahun, maka dapat hasilnya 62.802.860 rupiah. Karena bunga ini dibayar setiap tahun selama 6 tahun dan semua pembayaran bunga ini dihitung nilai sekarang menggunakan bunga pasar 9%. Lalu kita menghitung komponen liabilitas. Jadi kita jumlahkan perhitungannya. Present value pokok 119.253.465 ditambah present value 62.802.860 sama dengan 182.056.325. Jadi nilai wajar utang pada saat diterbitkan 182.056.325.
Lalu menghitung komponen ekuitas, perusahaan ini menerima kas 200 juta. Nilai utangnya 182 juta 56.325. Perhitungannya 200 juta dikurang 182 56325, maka dapat hasilnya 17.943.675. Karena obligasi ini bisa dikonversi menjadi saham, maka selisihnya tidak dianggap utang tetapi dicatat sebagai komponen ekuitas. Konversi ini 17.943.675.000, dapat hasilnya 217.943.675.000, kurangi modal sahamnya 50 juta, maka dapat 167.943.675.000. Jadi yang dicatat ini sebagai modal saham hanya nilai nominal sahamnya, dan sisanya itu masuk ke agio saham. Selanjutnya, konversi terinduksi. Contoh soalnya, PT DEF ini mengeluarkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai parnya 500 juta yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya itu 1.500 dan mencatat agio saham konversi ekuitasnya itu sebesar 70 juta dan 2 tahun kemudian PT DEF ini ingin mengurangi beban bunga dengan memberikan kompensatif kepada pemegang obligasi tersebut sebesar 85 juta bagi yang mengkonversi obligasi mereka. Dan ketika konversi tersebut terjadi, maka PT DEF ini mencatatnya sebagai berikut. Kita debitkan beban konversi senilai 15 juta, agio saham ekuitas konversinya senilai 70 juta, dan utang obligasinya itu 500 juta. Lalu kreditkan saham biasanya 300 juta, agio saham biasanya 500 juta, dan kasnya 85 juta. Selanjutnya ada saham preferen yang dapat dikonversi. Ini adalah ekuitas kecuali jika itu tuh merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Selanjutnya ada waran saham. Waran saham ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu pendapatan PSAK 23. Pendapatan ini adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut itu tuh mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu ada pengukuran pendapatan. Penjualan pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pengiriman serta instalasi dan inspeksi ini tuh telah diselesaikan. Lalu ada penjualan cicilan. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga dan diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan dan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang ini tuh pada suku bunga yang tersirat. Selanjutnya ada hak pengembalian oleh pembeli. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah tidak mencatat penjualannya itu tuh sampai semua hak-hak pengembaliannya kadaluarsa dan mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya ada penjualan konsignasi. Penerima atau pembeli itu berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual dan penjualannya secara kredit, dan barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan penjualan dengan opsi beli. Bagi penjual atau pembeli perlu melakukan analisis apakah penjual secara substansial ini tuh telah memindahkan manfaat dan resiko kepemilikannya kepada pembeli. Selanjutnya ada kontrak jasa. Pendapatan ini dapat diukur secara andal. Manfaat ekonomi mungkin diperoleh dan tingkat penyelesaiannya dapat diukur dengan andal dan biayanya dapat diukur dengan andal. Terakhir, situasi pendapatan lainnya ada bunga, royalti, dan dividen, lalu pertumbuhan dan basis penyelesaian produksi. Sekian penjelasan dua materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.